Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Pramesti Andayani, NIM 208032444018 dari kelas Pendidikan Akuntansi B20. Jadi di sini saya akan menampilkan implementasi rancangan pembelajaran yang telah saya buat dengan materi piutang tak tertagih dan juga metode penghapusan piutang tak tertagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kelas kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Selanjutnya untuk penjelasan materi pada pagi hari ini, saya mengambil metode PBL atau Project Based Learning. Jadi nanti setiap siswa akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 siswa dan akan mendiskusikan beberapa soal yang telah saya siapkan. Baik, kita mulai materi pada pagi hari ini mengenai piutang tak tertagih dan juga metode penghapusan piutang tak tertagih. Penjelasan dari piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada perusahaan atas suatu transaksi bisnis, tetapi piutang tersebut tidak dapat dikembalikan karena satu dan lain hal. Jadi, piutang tak tertagih ini merupakan hutang kepada perusahaan atas suatu transaksi bisnis, tetapi piutang tersebut tidak dapat dikembalikan. Jadi nanti perusahaan akan mengalami kerugian atau bisa dimasukkan ke dalam beban. Selanjutnya, beberapa kriteria piutang tak tertagih. Yang pertama, piutang telah memiliki usia tertentu. Jadi di suatu perusahaan telah menetapkan waktu suatu tempo untuk setiap piutang yang telah diberikan. Apabila debitur tidak dapat mengembalikan piutang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan akan mengalokasikan cadangan kerugian piutang atas piutang tak tertagih. Untuk selanjutnya, yang kedua, penagihan telah dilakukan namun telah melewati batas. Jadi, perusahaan telah melakukan berbagai macam cara untuk menagih piutang, tetapi dari pihak debitur tidak ada itikat baik untuk melunasi piutang tersebut. Jadi perusahaan harus mengalokasikannya ke dalam beban kerugian piutang. Selanjutnya, debitur mengalami kebangkrutan. Untuk mengantisipasi kebangkrutan ini, perusahaan biasanya akan memberlakukan sistem agunan atau jaminan sebagai jaminan jika debitur mengalami kebangkrutan. Terus selanjutnya, debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Beberapa kejadian yang dapat menjadi kriteria piutang tak tertagih ini adalah beberapa kejadian yang dapat menghanguskan harta benda dari debitur, misalnya ada kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, metode penghapusan piutang. Ada 2 macam metode dalam penghapusan piutang tak tertagih. Yang pertama ada direct write-off, yaitu metode langsung. Adalah metode yang digunakan dengan menghapus akun piutang sekaligus dari jurnal. Jadi perusahaan akan mengalokasikan piutang tak tertagihnya ke dalam beban kerugian piutang atau bad debt expense. Untuk selanjutnya ada metode allowance atau metode pengisian piutang tak tertagih dengan tanpa memasukkan secara aktual ke dalam jurnal. Jadi nanti perusahaan akan mengalokasikan piutang tak tertagihnya ke dalam suatu cadangan kerugian piutang sebelum menjadi beban kerugian piutang. Ada contoh kasusnya yaitu dari presentase penjualan. Yang presentase penjualan ini merupakan implementasi dari metode direct write-off atau metode langsung. Jadi nanti
piutang tak tertagihnya masuk ke dalam beban kerugian piutang. Selanjutnya ada contoh dari presentasi piutangnya menurut umur piutang. Ini merupakan implementasi dari sistem allowance atau pengisian piutang tak tertagih. Jadi nanti jurnalnya ada cadangan kerugiannya dan juga ada beban kerugian piutang. Sekian presentasi yang dapat disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya Tia izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Lucy, saya izin bertanya. Apakah perbedaan antara metode write-off dan metode allowance? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung jawab ya. Perbedaan antara metode write-off dan metode allowance itu terletak pada pencatatannya ke dalam jurnal. Jadi untuk metode write-off itu akan dihapuskan secara langsung ke dalam jurnal, jadi nanti piutang tak tertagihnya menjadi 0. Tetapi untuk yang metode allowance itu disisihkan dulu ke dalam cadangan kerugian piutang sebelum menjadi beban kerugian piutang. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah membantu? Baik, ya, sudah membantu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya belum ada pertanyaan lain. Kemudian saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu nanti kalian akan membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Kelompoknya bebas memilih sendiri. Nanti akan saya berikan contoh soal, kemudian kalian diskusikan. Waktu diskusinya 25 menit. Dapat dimulai dari sekarang. Dari waktu diskusinya sudah selesai, kita mulai untuk kelompok pertama. Bisa screen ya pertanyaannya. PT Alfa Jaya menjual barang dagang sebanyak 100 unit dengan harga 25.000 kepada debitur A secara kredit. Namun, pada saat jatuh tempo, debitur A mengalami kredit macet. Perusahaan telah melakukan beberapa penagihan, tetapi hasilnya tetap sama. PT Alfa Jaya akhirnya memutuskan untuk melakukan direct write-off untuk debitur A. Baik, untuk kelompok 1, silakan ingin menjawab. Sebelumnya, apakah suara saya bisa diakses, Ibu? Bisa, Mbak. Silakan dilanjutkan. Baik, saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan atau contoh kasus dari PT Alfa Jaya, yaitu tentang perhitungan piutang tak tertagih. Nah, perhitungannya itu yaitu dengan mengalihkan harga jual barang dagang dikali dengan unitnya sebesar 25.000 dikali 100 unit yaitu Rp2.500.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu ada piutang tak tertagih di debit sebesar Rp2.500.000 dan piutang dagang di kredit sebesar Rp2.500.000. Mungkin itu hasil dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sepertinya sudah ada pertanyaan Mbak dari Mbak. Saya bacakan.
Bagaimana jika di kemudian hari debitur A melunasi piutang yang telah dihapuskan? Dari kelompok 1, apakah ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Silakan Mbak Aziza. Baik, saya ulangi pertanyaannya, yaitu bagaimana jika di kemudian hari debitur A melunasi piutang yang telah dihapuskan? Jika terjadi pelunasan, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut, yaitu kas sebesar Rp2.500.000 berada di sisi debit dan piutang tak tertagih sebesar Rp2.500.000 di sisi kredit. Akun piutang tak tertagih dapat digolongkan bad debts atau beban kerugian piutang. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Terima kasih untuk pembahasan dari kelompok 1. Saya ulang terlebih dahulu ya. Jadi, tadi soalnya kan membeli barangnya 100 unit dengan harga 25.000 secara kredit. Jadi, dari perusahaan akan menjurnal penjualan dan juga piutang. Sisi debit piutang sebanyak 2.500.000 dan juga penjualan sebanyak 2.500.000. Kemudian, pada saat jatuh tempo, debitur A mengalami kredit macet. Setelah melakukan beberapa kali penagihan, akhirnya perusahaan menerapkan direct write-off untuk debitur A. Jadi, jurnalnya yaitu piutang tak tertagih atau dapat dialokasikan ke dalam bad debt expense atau beban kerugian piutang di sisi debit sebanyak Rp2.500.000, kemudian piutang dagang di sisi kredit sebanyak Rp2.500.000. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika di kemudian hari debitur A melunasi piutang yang telah dihapuskan? Jadi untuk mengembalikan saldo beban kerugian piutang yang menjadi 0, kita kreditkan untuk sisi debitnya, kemudian kita menerima uang sebanyak Rp2.500.000 dan untuk kreditnya piutang tak tertagih atau beban kerugian piutangnya di sisi kredit Rp2.500.000. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua, silahkan untuk kelompok 2, silahkan saya testing pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan soal kedua. Baik, Mbak Fatma, silahkan. Piutang tak tertagih untuk pengirim hitungannya belum jatuh tempo ditambah dua jatuh tempo. Jadi untuk belum jatuh temponya 132.500 ditambah lewat jatuh tempo bulan awal 55.000 ditambah bulan akhir lebih dari 90 hari 1.250 sama dengan 1.437.500. Dan untuk jurnalnya piutang tak tertagih sebesar 1.437.500 dan untuk cadangan kerugian piutang sebesar 1.437.500. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fatma. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Maaf ya, tadi saya kelempar. Jadi, saya ulang pembahasan dari kelompok 2. Per 28 Juni 2018, piutang debitur A telah melewati batas penagihan 90 hari, sedangkan debitur B sudah jatuh tempo selama 1 minggu. Agar kondisi keuangan tetap aman, maka estimasi penulisan akun piutang tak tertagih pada jurnal 28 Juni 2018 adalah kita hitung piutang tak tertagihnya dari piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang telah lewat jatuh tempo.
Dari yang belum jatuh tempo ada sebanyak 132.500 dan juga yang lewat jatuh tempo ada 55.000 ditambah dengan 1.250.000, jadi totalnya ada 1.430.500. Jadi nanti untuk jurnalnya ada piutang tak tertagih atau beban kerugian piutang di sisi debit sebanyak 1.430.500 dan juga cadangan kerugian piutang di sisi kredit 1.437.500. Apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Saya lanjut untuk mengevaluasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa piutang tak tertagih merupakan hutang pihak lain kepada perusahaan atau suatu transaksi bisnis, tetapi piutang tersebut tidak dapat dikembalikan karena satu dan lain hal. Nah, beberapa kriteria piutang tak tertagihnya ada piutang telah memiliki usia tertentu, penagihan telah melewati batas, debitur mengalami kebangkrutan, serta debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu, seperti kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Kemudian, seperti yang telah saya jelaskan dan Anda praktekkan sekalian, mengenai metode penghapusan piutang, ada dua, yaitu metode write-off dan juga metode allowance. Perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada pencatatannya ke dalam jurnal. Yang metode write-off itu dihapus sekaligus di dalam jurnal, jadi nanti tidak ada penyisihannya. Kemudian dari allowance-nya sendiri ada penyisihan kerugian piutangnya sebelum menjadi beban kerugian piutang. Untuk materi pada pagi hari ini, saya rasa sudah cukup. Untuk kegiatan pada materi pembelajaran yang akan datang, ada materi menganalisis umur piutang. Terima kasih untuk partisipasi dan kesediaan dari teman-teman untuk menjawab dan juga bertanya mengenai materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan menutup kelas pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.